A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ya, dalam kesempatan ini, dalam video saya kali ini, saya ingin menerangkan kelanjutan daripada silat sir. Ya, sebelum saya menerangkan kelanjutannya, ya, saya mohon subscribe dulu ya, dibantu ya, agar kita dapat melanjutkan berbagi ilmu peninggalan nenek moyang kita agar dilestarikan ya. Ya, mohon subscribe-nya, tanda loncengnya, dan sharekan agar menyebar. Ya, yang kita bahas di sini hanya ilmu pembangkitan, ya, pembangkitan. Ya. Energi-energi yang sudah ada pada kita, ya. Sekalian kita bertasawuf dan bertauhid, ya. Sekalian kita berolah kanuragan juga, yaitu seni bela diri. Ya, insya Allah begitu. Kalau ada pengetahuan Anda, boleh Anda berbagi ya di komentar, berbagi. Isilah komentar dengan pengetahuan Anda tentang kekuatan Nur Muhammad atau kekuatan besi kursani yang ada pada tulang ekor kita, yaitu ya besi kursani, ya, tulang ekor, tulang sulbi wa turaib yang tidak dirusak Allah, tanda kita sewaktu nanti di hari kiamat ya. Nanti pengetahuan Anda tentang itu, yang penting pengetahuan Anda jangan ilmu kehadiran ya, ilmu yang dari dalam diri, jangan ilmu-ilmu seperti pengamalan ayat ya. Kita mengkaji lembaga Adam, inilah lembaga Adam, batang tubuh kita ini dan isinya apa ya, mana yang batin, mana yang zohir, itu yang kita berbagi di sini. Jangan ilmu pengamalan ayat, jangan ya, pengamalan ayat itu ya ayat-ayat kalamullah ya. Kita hanya energi yang, yaitu kaji lembaga Adam ya. Makom pertama kalau kita mengaji di tasawuf atau tauhid ya, lembaga Adam, napas yang di bawah perut ya. Itu ya, saya mohon kalau ada pengetahuan, jangan pengetahuan tentang ya lembaga Adam ini, tolong dituliskan di komen agar kita satukan kembali ilmu-ilmu yang telah pecah belah ini. Ya, dulu asalnya satu ya, satu buku. Mungkin orang-orang dulu mengambil untuk ini hanya mengaji separuh sudah berhenti, mengaji sebentar, mengambil ini saja tidak sampai tamat ya. Makanya ilmu ini sudah terbagi-bagi. Maka tujuan saya di sini ya, kalau menjadi YouTuber itu tujuan tak 100. Tujuan saya ini untuk menyatukan dan untuk menentukan kembali ilmu-ilmu kaji lembaga Adam ini yang bisa untuk olah kanuragan atau kesenian bela diri.
ya, seperti hikmah, nah itu boleh ya, tenaga dalam, hawa murni ya, itu boleh. Kajian Anda boleh dicurahkan di komen ini agar kita satukan ya. Sekarang ini saya lihat banyak ilmu kehadiran melalui kodam-kodam ya. Ilmu kodam itu ya. Ilmu yang memakai amarah ya. Nafsu amarah. Ilmu yang memasuki tubuh kita. Tubuh kita ini sudah bersih ya. Ngapain ya memakai ilmu-ilmu yang dimasuk-masukkan itu, sementara hodam-hodam itu tidak mampu menerima nur itu, nur Muhammad itu ya. Bumi, lautan, apa tumbuhan pun tidak mampu, hewan tidak mampu menerima beban, menerima amanah dari Allah itu, nur yang suci itu ya. Hanya manusialah yang mampu. Insya Allah begitu. Seandainya Anda lebih mengetahui, boleh diceritakan di komen agar teman-teman kita yang belum mengetahui agar tahu, dan saya pun menambah keilmuan saya juga, pengetahuan saya juga ya. Terima kasih. Insya Allah mungkin teman-teman sudah tahu tujuan saya ya, mungkin membantu ya, membantu. Dunia ini sudah gimana ya, sudah sesat. Ilmu yang tidak hak untuk manusia dipakai ya. Memang semua itu ilmu Allah, cuman ada yang hak dan ada yang batal ya. Yang kita pakai itu yang hak ya, jangan yang batal. Insya Allah begitu. Begini tentang masalah silat sihir, bagi yang sudah mengamalkan ya, silat sihir ini banyak namanya. Ada yang membilang silat goib, ada yang membilang silat seh, ada yang membilang silat 7 hari ya, ada yang membilang silat batin ya. Ilmu silat ini tidak ilmu kehadiran ya. Ini ilmu yang hadam. Ini ilmu yaitu guru sejati kita ya, roh kita sendiri ya. Roh kita yang menggerakkan batang tubuh ini, yang menggerakkan jiwa, dan jiwa menggerakkan batang tubuh ya. Kita ini ya simpel aja, dipecah lagi ya lebih banyak. Hanya 4 aja yang wajib diketahui ya kan? Batang tubuh, jiwa, ruh. Ruh itu apa? Ruh itu adalah Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Sifat-sifat Allah ya. Baru di Nur Muhammad itu, itulah ada rahasia lagi ya kan. Disitulah ada rahasia Allah, disitulah zat Allah ya kan. Kata Allah, manusia itu rahasianya ya kan, dan dia rahasia manusia itu. Begitulah, insya Allah begitu ya. Jadi jiwa dan raga itu tidak terpisah. Jiwa itu yang namanya naf ya. Insya Allah begitu. Jadi batang tubuh kita ini terdiri dari 4 anasir ya. Tanah, air, angin, api. Itu ya. Tanah ya, sedikit-sedikit kita mulai mengkaji ya. Mengkaji diri. Tanah, air, angin, api. Jadi tanah, air, angin, api ini berasal dari mana? Tanah, air, angin, api ini
berasal daripada Nur Muhammad. Jadi batang tubuh kita ini adalah Nur Muhammad juga. Kalau ruh kita berasal daripada Nur Muhammad, makanya Rasulullah menyebut ana abu arwah wa adamu abu jasad, ya. Bapaknya batang tubuh, ya. Adam itu bapaknya batang tubuh, ya. Nur Muhammad itu bapaknya ruh. Begitulah. Berarti ruh berasal dari Nur Muhammad, ya kan? Langsung, ya. Tidak ada proses, itu langsung dari Nur Muhammad, ya. Kalau Nur Muhammad ini dari Zatullah yang Maha Suci itu, yang tiada tapi ada tapi tiada, ya. Itulah Allah. Yang jauh tiada berjarak, dekat makin tiada. Atau yang menyebut jauh tiada bentara, dekat tiada bersentuhan, ya. Begitu yang saya tahu, ya. Kalau Anda yang ada lebih tahu, kita berbagi di sini, nanti tulis di komen, ya. Ya, saya pun untuk menambah pengalaman saya, untuk menambah keilmuan saya, boleh tulis di komen pengetahuan Anda, ya. Dalam silat sir ini, ya, tadi itu, ya, kita berasal daripada tanah, tanah berasal dari angin, angin berasal dari kita berasal daripada tanah, tanah berasal daripada air, air berasal daripada angin, angin berasal daripada api, api berasal daripada Nur Muhammad, ya. Setelah paham ini, jadi kita berasal dari Nur Muhammad, ruh kita berasal dari Nur Muhammad. Jadi satu pintulah kita, satu pintu, yaitu Nur Muhammad, untuk panah ke Allah. Kita panahnya ke Nur Muhammad, gaib kita di Nur Muhammad. Dengan apa kita mempanahkan diri, ya? Salah satunya yaitu kita harus mensucikan dulu batang tubuh kita, menyuci, ya. Dubur itu kita cuci sampai masukkanlah jari tengah ini 1 cm ke dalam, dicuci bersih, berwudu bersih batang tubuh, baru berzikir la ilaha illallah. Itu zikir batang tubuh, ya, pelindung diri, itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Itulah zikirnya, zikir la ilaha illallah, untuk membersihkan batang tubuh. Jadi untuk makanan roh, apa zikir roh, ya. Untuk membersihkan kolbi itu, ya, biasanya zikir Allah, 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 ya. Kalau zikir roh itu, ya, ya, kalau zikir Allah itu, zikir ruh, ya, zikir ruh itu, ya, hu Allah, hu Allah, hu Allah, ya. Seperti zikir yang kita gunakan untuk pembangkitan besi kursani, ya, yang sudah saya jelaskan di pembangkitan besi kursani, ya, di video saya pembangkitan besi kursani lanjutan. Di situ semua sudah saya terangkan tentang zikir nafas atau zikir ruh, karena nafas itulah kendaraan kita untuk menuju Nur Muhammad tadi, ya, untuk menuju ke Allah, kehadirat Allah, ya. Kita kalau bermohon langsung kepada Allah itu batal. Kita harus melalui lewat pintu Nur Muhammad, ya. Banyaklah berselawat, tujukan kepada diri.
Makanya Allah, misalnya nama saya Iwan Setiawan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti akhirnya setelah banyak Iwan Setiawan, Muhammad Iwan Setiawan, nanti sebutkan nama Anda, nama yang diberi orang tua. Kalau nama kita yang diberi Allah adalah Ahmad, selagi di alam ruh Ahmad ya. Setelah johir kita itu 2 hari ya terlahir, namanya Muhammad ya. 2 hari 3 hari baru kita mendapat nama dari orang tua kita ya, nama dari orang tua kita. Insya Allah begitu ya. Jadi keterangan ini, silat sir itu adalah mengenali diri kita yang batin, yang menggerakkan. Jadi diri kita yang batin itu, itulah yang menggerakkan, mengajari kita untuk bersilat bela diri ya. Bukan kehadirannya, bukan dimasukkan hodam masuk ya. Karena yang menggerak ini agar kita tahu ada yang menggerakkan ini, agar batang tubuh ini sadar bahwasanya bukan dia yang bergerak. Batang tubuh ini ya seperti orang mati itu, tidak ada apa-apanya, seperti patung kosong. Diri yang batin itulah yang menggerakkan, yaitu jiwa. Jiwa digerakkan oleh ruh. Jiwa itu kalau nggak digerakkan ruh ya nggak bergerak juga. Setelah digerakkan jiwa itu oleh ruh, maka jiwa itu bisa menggerakkan batang tubuh ini. Itulah guru sejati kita yang berada di latufatul qulbi, ya mata batin kita itu. Basyirah ya, hati atau bukan hati daging ya, hati gaibun, gaibnya hati daging itu ya, yang hidup itu ya, di situ dia basyirah, di mata hatinya ya. Ya, hati itu ya terbagi 4. Dalam nafsu ada setan, ada malaikat, ya ada perbuatan baik, ada buruk ya kan. Di situ kalau di hati daging itu, jadi di mata hati itu yang 2 jari di bawah pentil, di dalam yang hidup dia, itulah namanya latifatul qulbi ya. Disitulah letaknya basyirah ya. Seperti orang naluri, ada yang menyebutkan naluri ya, kata naluriku. Itulah guru sejati kita. Itulah kita untuk bertanya, untuk menerawang pakai itu ya. Dan dia pula lah yang mengajari kita untuk bersilat ya, yang menggerakkan gerakan batang tubuh kita ini menjadi berbentuk profil permainan silat ya, sesuai keinginan Anda, nafs Anda, jiwa Anda mau apa ya. Nanti raga ini digerakkan ya sama oleh ruh itu, oleh Nur Muhammad itu ya. Jadi begini, setelah Anda mengamalkan 7 hari ya kan, dan Anda sudah bergerak, dan Anda setelah bersahadat menyaksikan diri Anda yang batin, yang menggerakkan batang tubuh ini, ada gerak asyhadu an la ilaha illallah, lalu dengarkan ada jawaban dari dalam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti Allah menyaksikan Muhammad, batang tubuh ini. Batang tubuh ini adalah Muhammad. Mim kepala, ha dada, mim pinggang, dal betis, Muhammad ya. Diri yang batin itu, jiwa itu namanya Ahmad ya. Kalau ruh itu, itulah Nur Muhammad ya. Masalah ruh tidak banyak diberi Allah tahu, hanya sedikit ya, itu Nur Muhammad atau sifat Allah ya. Itu. Jadi setelah bergerak ya, sudah ada guru sejati kita yang mengajari, yaitu ruh kita sendiri, Nur Muhammad tadi. Berselawatlah kepadanya ya. Ya, berselawat. Kita berselawat, lalu kita memohon kepada guru sejati kita. Ya kan? Siapa nama kita? Sama namanya kalau untuk johir ya, yang di dalam tadi. Ya Muhammad. Muhammad siapa? Misalnya saya Iwan Setiawan.
guru sejatinya Iwan Setiawan. Berarti kan Nur Muhammad tadi guru sejatinya Iwan Setiawan, inilah yang Joher ini kan, yang diberi nama, ya aslinya namanya Muhammad, itu nama dari orang tua. Guru sejatinya Iwan Setiawan, keluar, bantulah aku, begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya, baru minta, ya Allah beri, ya Allah aku ingin membangkitkan hawa murni dari dalam diriku berkat la ilaha illallah Rasulullah. Baru berzikir, tarik nafas ya, tahan di perut, tahan, yang memenuhi di seluruh tubuhku. Baru keluar nafas ya. Waktu tarik nafas gitu, tahan di perut, tarik lubang kemaluan, tarik lubang dubur, tarik mata, tarik telinga, tarik lubang hidung, mulut dikatupkan ya. Waktu tarik nafas itu tahan, kunci 9 pintu jasad. Sudah, baru telan, baru keluar nafas. Dalam hati aja Allahnya, baru tahan, terasa dan menyelimuti, baru ucapkan yang meliputi di alam diriku ya, begitu. Baru minta, latih, ya Allah ya Rabbi, beri aku hawa murni atau tenaga dalam. Baru ini ya, Allah ya Rabbi, Allah 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 Allah, zikir terus, begini kan ya, begini kan terus, Allah zikir dalam hati. Nanti ada hawa panas dari sini, teruskan aja energinya, latih terus, ikutin aja geraknya, latih terus, latih kemanapun bisa, kemari latih lagi, begini latih, ikutin aja gerakannya. Nanti guru sejati kita mengajari ya, terus begini ya. Ya, ini bagi yang sudah mengamalkan dan sudah bergerak ya, sudah bisa melakukan silat apa aja Anda minta, latihlah hawa murninya, latih terus ya. Akhir dengan istighfar ya, latih terus, nanti ada hawa hangat ya. Nanti yang sudah melatih itu tidak perlu membaca dari awal lagi, cukup kalau misalnya kita sudah terasa, ya Allah beri aku permainan silat, tarik nafas, baru gini ya, ya Allah beri aku permainan silat. Entak gini ya. Sudah begitu saja, hentak aja, ya Allah beri aku manusia, hentakkan gitu, lompat, sudah bangkit dari sendiri, bukan hadir ya, bukan masuk, bangkit ya. Diri yang batin tadi membantu kita, guru sejati kita menggerakkan ya. Nanti latih hawa murni itu yang tingkat kedua, nanti melatih terawangan ya. Ini kalau dilatih ya mudah-mudahan lah, yang penting latihan, yang penting ya, berzikir kepada Allah. Berzikir itu membersihkan diri yang batin, la ilaha illallah, zikir zahir itu membersihkan kesucian. Yang penting kalau kita ingin lebur, panah ke Nur Muhammad. Setelah panah ke Nur Muhammad, panah ke Allah, disitulah nanti bisa meraga syukmah ya, insyaallah begitu, itu kata guru ya. Ya mudah-mudahan apapun kejadian, kalau udah begitu, besok kejadian kadang dikasih tahu Allah dari mimpi ya, bisa nyata mimpi Anda.
sebelum kejadian pun tak berapa lagi bisa nyata. Apa kalau kita mau susah pun karena Allah dikasih tahu dalam mimpi. Kalau ada orang nyantet kita pun dikasih tahu, cuman ya mudah-mudahan nggak masuk karena diri ruh Anda itu sudah meliputi diri yang batin ini, ya. Diri yang johir ini sudah mengikuti kehendak yang batin. Makanya hilangkan sifat merasa diri jago, merasa diri sakti, merasa diri punya apa-apa, merasa diri lebih baik dari orang. Hilangkan itu sifat ujub itu, ya, sifat amarah, ya. Kalau masih ada itu belum panah itu, ya, timbullah, ya, innallaha inallah, ya kan, cuman ya, innallaha ma'asobirin, Allah itu bersama orang yang sabar, ya. Jadi sabar itu, kalau Anda nggak sabar berarti nggak bersama Allah, nggak berlaku ilmu Anda, ya. Kalau Anda emosi berarti ilmu dari nafsu yang keluar, berarti tidak, ya, tidak berlaku. Karena ilmu yang suci itu, ilmu yang, ya, ini energi negatif ini melawan yang positif, ya kan. Karena nafsu mutmainah itu yang membuat nafsu amarah itu terpental. Misalnya, makanya kalau punya tenaga dalam itu kita harus pandai memanas-manasi musuh kita agar dia jual, kita beli, menunggu, sabar itu menunggu, ya kan. Sabar itu menunggu, baru dihantam. Apa kendaraan diri yang batin tadi? Ya napas, masuk napas dalam hati kita, banting, maka orang itu akan terpental, banting. Nanti ada 40 jurus saya kasih, ya, 40 jurus sampai nanti terakhir. Yang penting latih dulu hawa murninya, ya, untuk silat sihir ini, ya. Jangan disikam. Ini ilmu asli, ilmu dari dalam diri, bukan kehadiran. Jangan yang kehadiran, karena yang kehadiran itu jin, khodam, ya Allah, syirik nanti, ya. Dosa yang paling besar adalah syirik. Orang yang bersebahat sama setan itu, aduh, coba tengok hadisnya sendirilah, ya kan. Mungkin Anda lebih paham. Saya cuman mempelajari prakteknya saja, ya. Kalau untuk ilmunya mungkin Anda udah sebuku lah, entah berapa buku di pikiran Anda, ya kan. Saya cuman guru praktek, hanya guru kecil, hanya guru SD, ya. Insyaallah saya hanya mempraktekkan, ya, guru praktek. Begitulah saya mengajarkan, dan saya pun bukan guru, hanya menyampaikan aja, ya. Paham itulah guru Anda, ya. Nanti seandainya Anda paham itulah mursyid kamil lagi mau kamil, ya. Mursyid yang sempurna dan menyempurnakan Anda. Saya yang cuma menyampaikan ilmu Allah ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berbagi. Seandainya Anda pengetahuan Anda untuk ini, untuk ilmu pembangkitan energi dalam diri, ya, jangan yang, kalau yang kehadiran tidak diterima, ya, pengamalan ayat, jimat-jimat jangan, ya. Ini kita berbagi di sini saja dulu. Kalau jimat-jimat itu boleh asal tahu keputusan, ya kan. Ayat-ayat itu pun boleh, cuman tahu keputusan. Kalau nggak tahu keputusan nanti aduh syirik semua, ya ampun, ya. Nah, harus tahu, harus bertauhid dulu kalau menggunakan itu, ya. Insyaallah begitu, ya. Sekian dari saya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan ini dianggap main-main, ya. Memang saya maafkan, saya kalau untuk berbicara agak celak, ya, kadang tidak jelas, maafkan saya, ya. Mungkin ini hanya untuk menambah pengetahuan kita semua, ya. Kita hanya, tujuan kita untuk menjauhkan kesyirikan dari muka bumi ini bagi orang-orang Islam, agar menjadi orang Muslim. Islam kan masih memeluk, Muslim kan artinya orang yang selamat, ya. Insyaallah begitu.
Ya, saya kurang paham sedikit, kurang paham bahasa ini Arab ya. Ya, insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Abah Iwan dari Medan.